Halo semuanya, di dunia bisnis saat ini, data lapangan yang didapat secara cepat dan akurat sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dengan Formapid, kita dapat mengumpulkan informasi dari berbagai lokasi, baik untuk mengukur potensi pasar, mencatat observasi penting dari tim yang berada langsung di lapangan. Formapid ini fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sales, marketing, hingga analisis ekspansi outlet. Sekarang kita akan buat contoh form untuk salesman. Yang pertama, kita buka dashboard editor Geomapit, kemudian kita buat layer terlebih dahulu untuk menyimpan hasil dari observasi atau survei tersebut. Kita beri nama Sales Market Visit. Ingat, untuk membuat form, maka tipe data layernya haruslah berupa poin. Create layer, kemudian kita scroll ke bawah menuju ke layer yang sudah kita buat. Lalu kita klik icon pensil untuk edit layer. Lalu kita klik Open Form Editor untuk membuat form atau mengkonfigurasi formnya. Kita klik. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengkonfigurasi formnya mulai dari menambahkan gambar banner, kemudian mengedit judul formnya, sampai dengan menambahkan gambar banner berupa bentuk persegi. Nah, untuk menambahkan pertanyaan atau questionnaires-nya, kita bisa klik Add Questions. Yang pertama adalah informasi terkait nama salesman. Nah, di sini ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan atau kita pilih, mulai dari text, selections, drop down, checklist, kemudian berupa angka untuk mengisikan pertanyaan seperti nomor handphone atau penilaian dengan slider, kemudian currency atau mata uang, lalu ada juga locations. Ini bisa digunakan untuk meng-auto-generate lokasi dari si pengisi formnya. Kemudian ada formula, file juga kita bisa menambahkannya ketika misalkan nanti salesman-nya diminta untuk mengirimkan foto dokumentasi atau dokumen lainnya. Kita bisa klik Add Questions, lalu kita bisa menambahkan questions yang lainnya lagi seperti misalkan nama outlet, data type-nya text, selanjutnya mungkin alamat, kotanya terlebih dahulu. Nah, untuk menghindari human error, maka kita tidak ingin ada kesalahan tulis. Untuk mengatasinya, kita bisa memilih menggunakan tipe data locations, yaitu cities. Maka nanti surveyor atau pengisi form tidak perlu mengetikkan namanya langsung. Dia akan bisa auto mengenerate dari lokasinya. Kemudian kecamatan, lalu desanya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, misalkan jenis outlet. Nah, kita bisa pilih yang selections misalnya, supermarket. Nah, kita bisa mengisikan pilihannya itu ada apa saja. Misalnya, supermarket, minimarket, pasar, restoran, atau lainnya. Oke, kita klik Add Questions. Nah, kita anggap kita sudah selesai mengkonfigurasi untuk formnya ya, baik secara kelengkapan maupun secara visualnya mau ditambahkan dengan gambar atau dan yang lainnya. Nah, ketika sudah, kita atur pengaturan formnya menjadi public sehingga akan bisa diakses oleh siapapun yang kita kirimkan linknya. Kita klik Save. Nah, untuk bisa mengakses formnya, misalkan sekarang ini saya adalah salesman yang ada di lapangan, kemudian saya ditugaskan untuk mengisi form tersebut. Maka kita bisa membagikan linknya. Nah, tampilan yang pertama adalah berupa peta. Disinilah Formapid
memiliki keunggulan, yaitu bisa melakukan geotagging atau menandai koordinat dari lokasi ketika si pengisi survei itu berada. Kita bisa klik aktifkan lokasi untuk mendapatkan lokasinya. Kemudian peta akan menandai lokasi kita saat ini sedang berada di mana. Nah, kita klik lanjut. Kemudian saya mengisi nama. Misalkan Ulfita. Nama outletnya outlet toko daging Bandung. Kemudian untuk kota saya tidak perlu mengetikkannya secara manual, saya tinggal klik auto generate kota, sudah tergenerate tepat saya berada di Bandung, kemudian auto generate kecamatan, lalu kelurahan. Kemudian jenis outletnya saya pilih supermarket. Saya klik kirim. Nah, dengan begitu saya bisa mengecek hasil dari formnya secara langsung melalui dashboard Geomapit. Kita kembali ke dashboard atau project ekspansi cabang baru ini, kemudian di bawah di layar sales market visit yang menampung hasil form atau survei tadi, kita bisa klik view. Nah, di sini data saya sudah masuk. Apa yang saya isikan dari form Mapit tadi. Kita bisa buka tabelnya dan begitu seterusnya. Kemudian jika kita memiliki banyak sekali data survei, misalkan kita survei market ke seluruh masyarakat di suatu kota, tentu saja kita akan merasa kesulitan atau kewalahan gitu ya dalam menganalisisnya atau membuat summary, rangkuman dari data tersebut. Nah, di Mapit kita memiliki fitur yang namanya AI data. Saya ambil contoh misalkan data demografi di Kota Bandung ini adalah layer hasil survei. Oke, ketika sudah 100%, maka di sidebar sebelah kanan akan muncul kolom chat. Disinilah kita bisa menuliskan pertanyaan yang ingin kita ajukan kepada AI untuk AI dapat memberikan resume dari data tersebut. Misalkan saya ingin bertanya, kecamatan mana yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi? Saya bisa klik send. Kita tunggu untuk AI-nya membaca datanya, kemudian memberikan jawaban kepada kita. AI sudah menjawab. Nah, dengan begitu kita tidak perlu membaca datanya satu persatu, tapi kita bisa langsung bertanya kepada AI. Selain dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, AI juga dapat mengenerate grafik dari data tersebut. Selamat mencoba fitur-fitur di Geomapit.